Rahasia. Foto prewedding dengan tema alam terbuka telah berlangsung di sebuah taman bunga. Ya, tahan. 1, 2, 3. Ucap Vino mengarahkan kameranya, membidik bayangan sepasang calon pengantin. Chelsea baru sampai di tempat itu. Ia pun menikmati dari kejauhan, menatap Vino yang sibuk memotret. Gadis cantik ini menarik nafas berat, memasang wajah sendu. Teringat foto prewedding yang pernah dijalani oleh kakaknya Milan beberapa bulan yang lalu. Seketika, sebuah kenangan rahasia terkenang. Maafkan aku. Mengapa kau melakukan itu? Aku bersalah. Hentikan pernikahan ini. Pergi jauh darinya. Baiklah, aku akan meninggalkannya. Itulah kenangan yang tertoreh dalam pikiran Chelsea. Iya, dialah yang membuat cinta kakaknya pergi, mengatur agar pernikahan itu menjadi batal. Andai Milan tahu, kakaknya itu pasti akan murka padanya. Jangan melamun. Suara bariton memecahkan lamunan Chelsea. Ia pun mengarahkan pandangannya pada lelaki tampan yang berdiri tegap di hadapannya, lalu beralih duduk di sampingnya. Gadis ini memutar bola mata malas. Sungguh, dia sedang tidak ingin bertemu dengan lelaki menyebalkan ini. Kau sedang melamun apa? Memikirkan aku ya? Goda Kai. Untuk apa kau kemari? Ketus Chelsea. Aku sedang melihat bagaimana perawatnya. Alibi Kai. Padahal dia tahu, Chelsea pasti akan berada di tempat ini juga. Bukankah kau seharusnya di kantor? Sosal Chelsea. Ini kan akhir pekan. Kai mengusap kepala Chelsea gemas. Kakak, hentikan. Bekik Chelsea, berdecak sebal. Kai tersenyum saat Chelsea merapikan rambutnya sambil mengoceh. Kai memang senang sekali menggoda adik sahabatnya yang galak ini. Rambutku jadi berantakan nih, gerutu gadis cantik ini. Kai menatap ke depan arah pemotretan. Kau yang mengatur tempat ini? Tanya Kai. Jawabnya dengan daman. Taman bunga ini kayak kamu. Alis Chelsea berkerut tak mengerti, menatap Kai. Indah. Ucap Kai singkat dengan terkembang. Chelsea mendengus merotasi mata jengah. Kai selalu saja menggodanya. Dan aku suka. Kita juga akan berewe di sini. Goda Kai menggerlingkan mata membuat Chelsea semakin kesal saja. Jangan mimpi. Balas Chelsea kemudian beranjak pergi. Saya panggil Kai. Kedua sudut bibir Kai tertarik menatap kepergian Chelsea yang lagi-lagi kesal padanya. Jika Kai menghabiskan akhir pekannya dengan ikut melihat proses prewedding adiknya bersama 3 sahabat itu, berbeda dengan Milan. Sudah seharian, Milan uring-uringan di dalam kamar. Perasaannya resah. Entah kenapa, bayangan 2 sahabat yang ia lihat dari balkon kamar terus terkenang. Bagaimana Nara dengan sahabatnya tertawa riang bersama di depan pintu gerbang, terus berputar di kepala. Apalagi, melihat lelaki itu sangat perhatian pada si culun saat memakaikan helm membuat hatinya bergejolak. Rona merah menghiasi langit senja telah menghilang. Pemuda tampan ini duduk di balkon menanti kedatangan Nara. Hingga pelayan menghampiri. Tuan, makan malam telah siap. Anda telah ditunggu oleh Nyonya. Ucap pelayan itu. Baiklah. Milan meninggalkan balkon untuk menyantap makan malam. Setelah santap malam, Milan menekuni laptopnya, mengecek laporan yang masuk. Nara baru saja masuk ke dalam kamar. Milan hanya diam memperhatikan gerak-gerik si culun saat berada di dalam kamar. Nara telah membersihkan diri dan bersiap untuk terlelap. Seperti biasa, dia telah berada di sofa. Dret, getar ponsel Nara dari meja terdengar. Gadis berkacamata ini pun menahan tubuhnya untuk berbaring. Ia pun meraih ponselnya. Iya, Vin, ucap Nara. Mendengar nama pemuda yang tadi pagi menjemput si culun, membuat Milan menatap Nara lekat, mencoba mencuri dengar. Perhatian dari laptop teralihkan sejenak. Ada apa? Besok kamu libur kan? Kita jalan-jalan ke mall? Ajak Vino. Jalan-jalan. Suara Nara terdengar senang. Iya, kebetulan aku juga ingin membeli alat make up yang baik untuk pernikahan Dinda. Milan gelagapan. Pemuda itu mengajak jalan-jalan, si culun mengiyakan. Yang nikahkan anak pejabat, aku ingin membeli pakaian baru. Ucap Vino. Aku juga, Vin. Kita kapelan. Ya, aku yang bayarin. Milan memutar bola mata malas. Couple, dasar norak. Oke,
Besok jemput aku, kita jalan-jalan. Panggilan terputus. Nara menatap layar ponselnya dengan senyuman, lalu kembali meletakkannya di meja. Ia pun berbaring setelahnya. Sudah tak sabar menyambut hari esok, yaitu jalan-jalan dengan Vino sahabatnya. Milan mendesah kasar setelah mendengar pembicaraan Nara dengan Vino. Hatinya menjadi gelisah. Malam telah larut. Nara telah masuk ke alam mimpi. Sementara di ranjang king size yang nyaman, Milan belum juga terlelap. Oke, besok jemput aku. Kita jalan-jalan. Suara riang si culun yang menerima telepon dari Vino terus terkenang di kepalanya. Menghantui hingga membuatnya sulit terlelap. Ah, culun. Kenapa juga harus peduli dengan jalan-jalanmu itu? Decak Milan mencengkram selimutnya. Pagi menyambut. Milan berada di kantor, termenung dengan menopang dagu. Lensa matanya mengarah pada jam digital yang berada di meja kerja. Dia pasti sedang bersenang-senang dengan lelaki itu. Decak Milan, hatinya kembali panas mengingat pembicaraan Nara di telepon. Suara ketukan pintu mengalihkan perhatian Milan, menatap sesosok lelaki yang baru saja masuk ke dalam ruangannya. Lelaki bernama Mark itu mendekat menundukkan kepala tanda hormat. Apa yang kalian dapatkan? Tanya Milan tak sabar. Belum ada, Tuan. Jawabnya. Milan menghela nafas berat. Mark adalah lelaki yang Milan perintah untuk menyelidiki di mana keberadaan Zelin. Hingga detik ini, Milan masih terus mencari Zelin. Hatinya masih tak mengerti mengapa begitu mudahnya Zelin membatalkan pernikahan ini. Padahal mereka telah merajut cinta lama. Ini sudah berbulan-bulan. Hardik Milan. Maaf Tuan, sulit mencari jejaknya. Bahkan rekaman semua CCTV telah hilang. Data keberangkatannya pun tak bisa kami dapatkan. Jelas Mark, bagaimana bisa? Saya rasa ada orang yang memiliki kuasa di balik hilangnya Nona Zelin. Dia sudah merencanakan semuanya rapi. Tambah Mark, orang berkuasa. Ulang Milan. Iya Tuan. Milan terdiam bertanya-tanya. Siapa orang yang mengatur itu?